Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini, majelis yang sangat mulia ini, majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Dan kita harus yakin bahwa Allah mengutus malaikat yang tugasnya mencari orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Insya Allah di sekitar kita ini banyak duduk para malaikat. Ini sering saya ulang-ulang karena untuk apa? Untuk memotivasi kita agar kita berusaha istiqomah ngaji, istiqomah ngaji. Jadi di sekitar kita ini banyak duduk malaikat sekarang ini yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit sana gitu. Dan nanti kalau pengajian ini sudah kita tutup, mereka langsung terbang kepada menuju Allah dan laporan bahwa di tempat ini baru saja selesai diadakan kajian, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi gitu. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saat itu Allah berfirman, Allah berkata kepada para malaikat yang hadir saat itu, dengan bangganya Allah berfirman, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku, kata Allah, telah mengampuni semua orang yang hadir di pengajian itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pun saat ini pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk terus istiqomah hadir ngaji, hadir ngaji. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kembali saya melanjutkan kajian kita Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 31, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ini Nabi disuruh berkata kepada kita ya. Jadi Nabi disuruh, dituntun, diajari oleh Allah cara berkatanya apa yang diajarkan Allah kepada Nabi untuk dikatakan kepada kita. Jadi seolah-olah Nabi berkata kepada kita, jika kalian ini loh benar-benar mencintai aku, kata Nabi, maka ikuti aku. Ikuti aku. Jadi orang yang tidak mengikuti Nabi itu berarti tidak cinta kepada Allah. Setidaknya cintanya kurang kepada Allah. Jadi syarat mutlak kita dikatakan mencintai Allah adalah apa? Mengikuti Nabi. Mengikuti apa saja yang dilakukan Nabi ya. Apa saja. Kalau Nabi salah, enggak. Nabi itu tidak pernah salah. Kalau Nabi salah, langsung ditegur oleh Allah. Langsung ditegur oleh Allah. Misalnya apa? Nabi pernah minum sesuatu, lalu Nabi mengharamkan itu, minuman itu, padahal menurut Allah halal. Langsung ditegur oleh Allah bahwa minuman tadi tidak haram tapi halal. Jadi seperti itu. Kalau kita nggak ada yang negur ya, nggak ada yang negur. Jadi ikuti Nabi, semuanya harus diikuti. Demikian juga apa yang Nabi nggak pernah lakukan ya kita tinggalkan. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi ya. Lalu lanjutan ayatnya, kalau kita sudah melakukan tadi itu mengikuti Nabi, niscaya Allah akan mengasihi kamu. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, berarti kita mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan pahala berikutnya apa? Dan Allah mengampuni kita. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
Diulang-ulang Ibu Bapak, saudara-saudara, ayat ini ya, untuk agar kita selalu ingat. Quran surat ketiga ayat 31. Di kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan apa yang harus diikuti, yang harus kita ikuti dari Nabi. Kita sudah menyampaikan adalah waktu itu adalah akhlak. Akhlaknya Nabi banyak ya, akhlaknya Nabi banyak. Tapi yang kita sampaikan waktu itu cuma satu ayat ya. Surat ketiga ayat 134 ya. Apa saja isinya itu? Akhlak kita yang harus kita ajari ke diri kita sendiri, harus kita latih, yaitu tidak kikir, tidak bakhil. Lalu yang kedua, mampu menahan marah. Lalu yang ketiga, memaafkan orang lain. Lalu yang keempat, berbuat baik. Berbuat baik. Puncaknya apa? Berbuat baik kepada orang yang menghina kita. Berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita. Itu luar biasa kalau kita berhasil melakukan itu. Melakukannya dengan ikhlas, bukan karena takut siapa-siapa ya. Bukan karena takut siapa-siapa. Maka yang sekarang ini, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan, mari kita ikuti Nabi sebagian cara sholat Nabi. Sebab kalau kita ikuti cara sholat Nabi banyak sekali ya yang harus kita ikuti. Nanti pelan-pelan kita pelajari bersama ya. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa saja. Bahwa Nabi itu kalau mau sholat selalu menyempurnakan wudhu ya. Menyempurnakan wudhu. Jadi itu wudhunya kita jangan asal-asalan. Kita belajar bagaimana Nabi wudhu ya. Nabi wudhu bagaimana, itu kita pelajari ya. Hadisnya sudah ada ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 165, Muslim nomor 241, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu an. Jadi yang meriwayatkan hadis ini 3 orang sahabat sekaligus ya. Nabi bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Ini harus kita hati-hati dengan hadis ini ya. Neraka wel bagi orang yang tidak sempurna membasuh tumitnya. Hati-hati wudhu kita itu. Di samping kita membuat wudhu kita nanti tidak syah, sehingga sholatnya tidak sah. Bahkan oleh Nabi diancam masuk neraka wel. Kalau kita membasuh tumit kita itu tidak bagus ya, tidak sempurna. Membasuh tumit. Neraka wel itu apa? Neraka yang paling ringan. Menurut para ulama, neraka yang paling ringan. Jadi neraka wel itu, orang yang masuk neraka wel itu disuruh menginjak sandal ya. Sandal itu made in neraka ya. Sandal yang kita injak itu kalau kita masuk neraka wel, tapi mudah-mudahan selamat ya, adalah bara api neraka ya. Jadi bara api neraka disuruh injak kepada orang yang masuk neraka well. Menurut Nabi panasnya sampai ke ubun-ubun. Panasnya sampai ke ubun-ubun. Itu neraka paling ringan. Neraka yang paling ringan. Sungguh mengerikan ya kalau kita kita belajar tentang neraka ini. Itu yang paling ringan aja sudah kayak gitu ya. Itu diberikan kepada orang yang tidak sempurna sholatnya, sering tidak khusyuk. Lalu yang kedua inilah hadisnya. Masuk neraka well orang yang tidak sempurna membasuh tumitnya ya. Maka para takmir masjid itu kalau membangun tempat wudhu itu bisa meniru tempat wudhu yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Bagaimana tempat duduk di sana? Orang yang mau wudhu itu duduk ya, duduk terus ada air memancur pelan ya. Airnya tidak boros, karena orang wudhu itu tidak boleh boros airnya ya. Maka di sana itu memang sudah di setel pelan, nggak bisa dibesarkan ya, sudah segitu memang. Setelannya segitu. Begitu kita setel langsung memancur segitu, secukupnya untuk wudhu. Lalu kita wudhu dengan tenang. Nah, kenapa kita duduk? Agar membasuh tumitnya itu enak, ya, sempurna akhirnya, sehingga kita tidak kena hadis ini. Masuk neraka well orang yang tidak sempurna membasuh tumitnya, wudhunya tidak sempurna membasuh tumitnya. Jadi hati-hati, mari kita berusaha agar kita sempurnakan wudhu kita ya.
Itu yang pertama yang kita ikuti dari Nabi. Yang kedua, tentang sholat Nabi itu yang perlu kita ikuti dari Nabi, yang perlu kita sempurnakan terus adalah apa? Nabi itu selalu menunggu waktu sholat. Nabi selalu menunggu waktu sholat. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya langsung, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, maksudnya sudah masih punya wudu, selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Jadi kalau kita menunggu sholat dalam keadaan sudah wudu, jadi 5 menit sebelum masuk waktu sholat kita sudah duduk dan kita punya wudu saat itu, maka ada malaikat yang mendoakan kita. Doanya apa? Ya Allah, ampuni dia. Jadi kita itu didoakan oleh malaikat. Malaikat memintakan ampun untuk kita. Karena malaikat yang berdoa, Allah pasti mengabulkannya. Allah pasti mengabulkan. Kenapa? Karena malaikat tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Lalu doa malaikat berikutnya apa? Ya Allah, sayangi dia. Nah, kalau kita disayangi Allah, maka apa? Rezeki kita beres, kesehatan beres, keluarga kita beres, dan lain sebagainya dibereskan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Tidak mungkin yang disayangi itu terus apa? Terus dibuat sengsara, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar kita apa? Bisa istiqomah menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat. Lalu yang ketiga, yang bisa kita sempurnakan terus-menerus, kita latih terus-menerus, yang biasa dilakukan Nabi, yang bisa kita ikuti dari Nabi adalah apa? Tentang sholat ya. Sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Misalnya apa? Waktu asar itu, kalau sekarang ini asarnya itu jam 2:30. Jam 2:30 sore sampai apa? Sekitar jam 5:23. Itu 5:23 itu sudah apa? Sudah masuk maghrib. Berarti sebelum itu asar sudah selesai. Berarti kita bisa sholat jam 5 sore misalnya. Sholat asar ya. Tapi orang yang berusaha mengikuti Nabi tidak seperti itu. Tapi sholatnya apa? Di awal waktu ya. Di awal waktu. Adzan, selesai adzan kalau kita sholat di rumah, maka langsung kita sholat. Selesai adzan kita langsung sholat. Itu berarti apa? Di awal waktu. Di awal waktu. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu? Artinya, wahai Nabi, apakah amalan yang paling utama? Para sahabat itu sering bertanya seperti itu ya. Pertanyaan sahabat misalnya, wahai Nabi, amalan apa yang bisa membuat saya masuk surga? Wahai Nabi, amalan apa yang bisa membuat saya selamat dari api neraka? Terus ini salah satu pertanyaan sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud dalam hal ini, wahai Nabi, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Salat di awal waktunya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar selalu menunggu waktu salat ya. Agar apa? Agar bisa sholat di awal waktu. Menunggu waktu sholat. Jadi 5 menit sebelum sholat kita sudah, sebelum masuk sholat loh. Sebelum adzan kita sudah wudu. Lalu kita menunggu. Sehingga apa? Kita bisa sholat di awal waktu. Bukan sholat di akhir-akhir waktu. Memang boleh. Tapi itu bukan amalan yang utama ya. Bukan amalan yang utama. Lalu yang keempat, yang terakhir yang bisa saya sampaikan saat ini, sebetulnya masih banyak ya keutamaan apa yang harus ditiru tentang sholatnya Nabi. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan 4 saja. Nanti yang lain-lain Bapak Ibu, saudara-saudara bisa cari sendiri. Atau kalau memang ada kesempatan dari Allah, nanti bisa kita sampaikan. Yang keempat, berjamaah ya, sholat berjamaah. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 102. Ini agak panjang, maka saya ringkas saja ya. Ini tentang apa? Tentang cara sholat ketika sedang perang ya. Ketika sedang perang. Jadi kalau waktu itu Nabi sedang melakukan peperangan, masuk waktu sholat.
maka oleh Allah diberitahu cara sholatnya. Nabi sebagai imam, lalu di belakangnya berdiri para sahabat yang ikut sholat bersama Nabi. Di belakangnya lagi ada kelompok lain. Jadi sahabat Nabi dibagi dua oleh Nabi. Satu di belakang Nabi sholat, yang satu lagi di belakang Nabi untuk berjaga-jaga. Yang di paling belakang ini tidak sholat ya, tapi memegang senjata. Untuk apa? Barangkali ada serangan musuh mendadak. Tapi yang di depan itu sholat berjamaah bersama Nabi. Lalu kalau sudah sujud berarti sudah selesai selesai 1 rakaat. Maka orang yang sholat bersama Nabi ini mundur ya. Jadi mundur setelah 1 rakaat mundur. Lalu tadi yang memegang senjata di belakang tadi langsung maju ikut sholat bersama Nabi. Ya, jadi yang sudah sholat tadi berdiri belakang untuk jaga-jaga. Khawatir ada serangan musuh secara mendadak. Demikian seterusnya. Itu cara sholat di saat perang. Tidak penting bagi kita bagaimana cara sholat di waktu perang itu. Karena karena kita sekarang ini tidak sedang berperang. Kondisi damai. Tapi yang penting untuk saya sampaikan dari Quran surat 4 ayat 102 ini, tata cara bersolat berjamaah di saat perang adalah apa? Saat perang saja Allah menyuruh Nabi dan para sahabat untuk sholat berjamaah ya. Itu saat perang ya. Apalagi kita sekarang ini dalam kondisi damai ya. Kondisi damai, tidak berperang. Maka kita bagi laki-laki hukumnya wajib untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Yang laki-laki malah ke masjid ya. Harus ke masjid. Kenapa? Karena sering saya sampaikan bahwa Nabi itu sakit keras pun tetap ke masjid ya. Sampai dibopong oleh 2 orang sahabat. Jadi dipapah gitu untuk jalan ke masjid. Menunjukkan apa? Betapa orang laki itu harus ke masjid. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari bapak ibu sekalian yang biasa sholat sendirian itu cobalah sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Mulai sekarang sholat berjamaah. Karena ini tadi loh, di saat perang pun Nabi dan sahabat disuruh Allah untuk tetap sholat berjamaah. Lalu bagaimana kalau laki-laki? Kalau laki-laki tidak cukup berjamaah. Berjamaah kan bisa di rumah, bisa di masjid. Kalau yang laki ke masjid gitu. Kalau yang laki, kalau yang perempuan di rumah gitu. Kalau yang perempuan di rumah. Kenapa kalau yang laki ke masjid? Tadi itu saya sampaikan, Nabi di saat sakit pun tetap ke masjid. Lalu yang kedua, ada hadis ternyata. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Langsung saya baca artinya. Demi Allah, ini saat Nabi yang berkata, demi Allah, yang jiwaku, kata Nabi, ada di tangannya. Saya ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu api. Kemudian saya perintahkan muazin untuk azan dan saya suruh seseorang untuk jadi imam. Jadi maksudnya begini, di Masjid Nabawi itu yang biasa jadi imam itu Nabi. Tapi suatu hari Nabi ingin menyuruh orang lain untuk menjadi apa? Untuk menjadi imam. Bukan Nabi yang jadi imam. Lalu Nabi mau kemana? Inilah hadis lanjutannya, ini harus kita hati-hati ya. Saya tidak jadi imam itu, kata Nabi, untuk apa? Untuk saya datangi rumah-rumah orang laki yang tidak mau berjamaah ke masjid. Jadi kalau kita nggak mau datang ke masjid berjamaah oleh Nabi, seolah-olah Nabi datang ke rumah kita. Untuk apa? Untuk membakar rumah kita bersama isinya sekalian, bersama kita ya, akan dibakar oleh Nabi. Itu artinya apa? Kita itu seolah-olah itu wajib untuk yang laki-laki untuk sholat ke masjid. Sampai-sampai Nabi mau membakar rumah kita dengan apa? Dengan kita sekalian mau dibakar. Saking pentingnya untuk sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Ayo, momentum sekarang ini, kalau kita mengaku mencintai Allah, ikuti Nabi. Apa yang diikuti ini tadi? Cara sholatnya ya. Cara sholatnya Nabi. Kita ikuti, kita perbaiki pelan-pelan. Kita perbaiki terus sampai apa? Mirip dengan sholatnya Nabi. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.